Apakah sudah didengarkan dan dibuka tadi gambar-gambarnya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang saya jelaskan lagi. Apakah sudah bisa dilihat yang saya share? Keluar, Bu, share screen. Belum keluar, Bu. Oh, belum. Oh ya, sebentar. Dulu. Belum keluar ya. Sudah keluar? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu. Ya. Jadi untuk hari ini nanti rencananya acaranya bagaimana kita memakai pakaian steril di ruang steril melalui beberapa ruang. Karena melalui beberapa ruang, maka sebelumnya saya memberi denah-denah ruangan yang akan dilalui dulu. Kemudian nanti bagaimana cara berpakaiannya, kemudian bagaimana cara mensterilisasi pakaian maupun sarung tangan. Ya. Jadi di sini misalnya ada nih ini di pabrik, di suatu pabrik salah satunya memproduksi produk steril. Mungkin yang di sini memproduksi produk non steril, tablet, sirup dan lain sebagainya. Kemudian di sini akan memproduksi steril. Di sini koridor ini maksudnya untuk jalan lalu lintas. Yang mau ke non silakan ke non steril, yang steril di sini. Kemudian adanya koridor ini untuk berjalannya lalu lintas. Di sini ada kalau misalnya akan memproduksi itu jalannya bahan yang akan untuk diproduksi dan jalannya orang itu sendiri-sendiri. Jadi di sini untuk bahan baku awal, di sini untuk orang yang akan masuk memproduksi produk steril. Kemudian akan memproduksi di ruang steril ini melalui 3 ruang. Dan nanti masing-masing ruang yang dikerjakan apanya nanti saya jelaskan dan saudara sudah mendengarkan. Di sini ada ruang ganti pertama. Nah, di sini ngapain? Kemungkinan di sini meletakkan perhiasannya, gelang, kalung, jam dan lain sebagainya. Kemudian pakaian pabrik itu dilepaskan di sini. Di sini coba. Jadi orang yang di sini mungkin dari satpam dan sebagainya ini nanti dia sudah ganti pakaian pabrik. Semuanya ganti pakaian pabrik. Pakaian pabrik mungkin warnanya putih semuanya untuk semua produksi, tapi yang khusus produk steril ini nanti semuanya pakaian pabrik semuanya putih. Kemudian karena dia akan memproduksi steril, mampir di ruang ganti lagi. Jadi pakaian pabrik dilepaskan di ruang ganti pertama di sini. Di ruang ganti pakaian di sini, jadi semua pakaian pabrik tadi dilepaskan di sini. Tentunya di sini masih ada pakaian dalam yang panjang, ya. Kemudian di sini kaca arloji, kemudian kalung misalnya, gelang dan lain sebagainya dilepaskan di ruang ganti. Tentunya di sini ada petugas yang menyimpan atau mungkin sudah ada loker-loker yang ada kuncinya sendiri-sendiri. Kemudian kalau sudah melepas dari ruang pabrik, di sini nanti masuk ke ruang pakaian 2, ruang ganti pakaian 2. Di sini sebelum masuk di ruang ganti pakaian 2 ini ada keset basah yang dibasahi dengan apa tadi? Saya mau tanya. Keset basah dibasahi dengan apa? Desinfektan, Bu. Desinfektan. Nah, di sini mau masuk
Ya, betul, keset dulu, kemudian masuk di sini, masuk ruang ganti pakaian 2. Di ruang ganti pakaian 2 di sini ada bak cuci tangan ya, bak cuci tangan. Fungsinya mencuci tangan, mencuci kaki, mencuci tangan pakai sabun ya, mencuci kaki juga gitu. Kemudian kalau sudah setelah mencuci tangan, tentunya di situ biasanya mungkin ada pengering seperti di KFC itu, biar cepat kering. Kemudian setelah itu mengambil pakaian, mungkin letaknya ya di sekitar sini, pakaian steril. Nah, pakaian steril diambil, kemudian dipakai. Caranya memakai seperti apa? Tadi saudara sudah melihat ilustrasi. Jadi misalnya tutup kepalanya itu tidak seperti tutup kepala kalau pakaian pabrik biasanya hanya menutupi kepala. Kalau ini menutupi kepala sampai leher. Apakah sudah bisa dilihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, ini pakaian ya. Ya. Jadi di sini ini menutupi kepala sampai di leher, bisa diselipkan di leher. Kemudian penutup mulut seperti masker, ini memang tidak sekedar masker ya, sampai bisa diselipkan di leher. Kemudian pakaian ini atasannya ini juga seperti inilah. Kaos tangannya ini baru dipakai. Kalau kita misalnya upacara bendera kan bajunya ini di luar. Nah kalau ini lain, yang di luar itu sarung tangannya. Kemudian ini untuk kakinya, sarung kakinya ini juga seperti ini. Tetapi kadang-kadang di pabrik-pabrik saat ini pada waktu saya sok-sok ini ya KKL di pabrik itu biasanya pabrik itu sudah mempunyai alat secara otomatis di situ sudah berisi ini sarung kaki yang banyak, kemudian kaki kita tinggal dimasukkan di suatu alat di situ, kemudian sudah ini otomatis sudah menutupi kaki. Jadi kita tidak perlu duduk-duduk memakai ini, enggak, itu bisa langsung. Tapi andai kata tidak, ini biasanya misalnya ada yang dari kain. Nah ini celananya di dalam ini. Karena apa? Biar kalau celananya kalau misalnya ini posisinya di luar, ini nanti kalau misalnya ada partikel-partikel dari badan keluar, ini kan bisa mencemari lingkungan. Termasuk di sini. Kalau misalnya tangannya ini lengannya di luar, ini kan partikel-partikel dari badan bisa keluar di sini. Kemudian kalau sudah semua lengkap baru memakai kacamata. Kenapa memakai kacamata? Karena di ruang steril itu biasanya ada sinar UV. Sinar UV fungsinya untuk menjaga sterilitas ruangan, jadi biar tidak mudah terkontaminasi. Nah, sinar UV itu biasanya juga bisa merusak mata, sehingga orang yang di situ memakai kacamata tujuannya biar kalau melihat obat itu lebih jelas itu tidak, tapi melindungi dari sinar UV yang ada di ruang steril. Oke. Saya kembali lagi di sini. Setelah memakai pakaian steril seperti tadi di ruang ganti 2 itu langsung masuk ke ruang penyangga. Nah, di ruang penyangga ini ngapain kita masuknya? Memakai siku. Ya, dibuka, kemudian memakai siku. Kemudian kalau sudah masuk ruang penyangga, di ruang penyangga itu kita mengapa? Apa yang dilakukan? Tidak melakukan apa-apa. Di sini ini nanti di sini apa? Dihembuskan udara bersih dari mikroorganisme. Jadi udara yang masuk di sini ini sudah bebas dari bakteri, sudah difilter, bakterinya sudah tidak masuk. Di sini hanya diam saja, mungkin beberapa menit. Kalau sudah, itu nanti masuk ke ruangan steril. Di sini ruang steril.
Lah kemudian di ruang steril ini kita produksi. Lah kalau produksi ketemunya di mana? Ini di ruangan produksi steril, bahan dari sini sini sini, kemudian nanti di sini nanti ketemu di sini. Kadang-kadang di sini ada lorong apa ya seperti loket itu untuk memasukkan bahan yang sudah akan diproduksi. Lah kalau misalnya bahan baru datang dari datang ini mungkin ya kok steril itu tidak. Tapi paling tidak kemasan yang ada di luar itu agar bebas dari bakteri. Jadi mungkin tong-tongnya itu disemprot dulu, semuanya disemprot, kemudian juga dilabel. Dan ini nanti kalau sudah baru masuk gudang bahan baku awal. Kemudian nanti melakukan penimbangan dan lain sebagainya. Ini saya belum menerangkan bahan awal, cara produksinya itu nanti untuk besok. Mungkin sama dosen yang selain saya. Ini saya menjelaskan ruang steril. Jadi di sini apa itu setelah masuk ruang ganti pakaian, melepas, kemudian keset kaki, masuk ruang ganti pakaian 2. Jadi dicermati besok kalau saya keluarkan di ujian, saudara sudah sudah bisa mengerjakan semuanya. Di ruang ganti pakaian kedua, mencuci tangan, mencuci kaki, kemudian dikeringkan, kemudian memakai pakaian steril. Setelah memakai pakaian steril di ruang ganti kedua, itu nanti masuk di ruang penyangga. Di ruang penyangga itu kita di situ diam saja, akan dialiri udara bersih. Kadang-kadang istilah mandi udara bersih, tapi mandi udara bersih tidak pakai sabun, tidak biar gitu, enggak. Di sini diam saja, setelah udara mengalir mungkin masih ada ya ini ya bakteri dan lain sebagainya, diharapkan di sini sudah bersih, kemudian masuk di ruang produksi steril. Masuk di sini juga memakai siku. Oke, ini jadi tadi cara masuk ruang steril dan cara berpakaian steril sudah ada ilustrasinya. Stop sharing. Ya, nanti saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan? Bu, Kalau izin tidak, bertanya, Bu. oke. Untuk yang ruang penyangga itu tujuannya dialiri udara Udah. yang bebas itu apa ya, Bu? Terus untuk durasinya itu berapa lama, Bu? Ya. Untuk di ruang penyangga, sekarang sudah bisa dilihat lagi apa enggak ya? Tadi sudah saya stop share. Enggak bisa ya? Udah. Lihat lagi? Nggak bisa, Bu. Oh, udah nggak bisa. Oh ya, yaudah. Jadi di ruang penyangga itu mengapa durasinya itu tidak lama? Paling misalnya 1-2 menit itu memang dialiri udara bersih itu biar ya kita lebih fix. Andai kata tadi misalnya masih ada bakteri-bakteri, itu di situ kita disemprot udara bersih, jadi bakterinya itu lebih kurus. Artinya kok bakterianya lebih kecil-kecil gitu, tidak kurus itu artinya jumlahnya berkurang. Kemudian di sini tidak lama, paling 1-2 menit, atau kadang-kadang pabrik itu melakukan validasi dulu, itu lain-lain waktunya. Tapi terus di situ tidak sampai setengah jam gitu ya, tidak. Jadi di sini sama ruang penyangga itu fungsinya kalau kita akan berpindah ruangan, itu biasanya ada ruang penyangga. Kalau ini kan ruang penyangga untuk steril. Tapi kalau misalnya produksi tablet, itu juga ada ruang penyangga. Mau masuk ke gudang bahan jadi itu juga ada ruang penyangga. Artinya juga perpindahan ruang. Oke, begitu? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sekarang saya lanjutkan ke sterilisasi. Sebentar. Sterilisasi pakaian.
Apakah sudah bisa dilihat penanganan dan sterilisasi pakaian steril? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi ini sebetulnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi, tadi untuk pakaian steril, orang yang ini, sudah bisa dilihat lagi? Ini ruang steril. Ya, jadi orang tadi warnanya tadi belum saya tekankan, warnanya yang ini warnanya orang yang bekerja di ruang steril, warna pakaiannya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena nanti kalau misalnya pakaian steril itu hanya bisa dipakai di ruang steril. Kalau nanti sudah istirahat sudah di ruang istirahat, misalnya di kantin, itu tidak boleh dipakai, tetapi harus ganti lagi ke pakaian pabrik. Kemudian kalau sudah baru masuk misalnya di kantin dan lain sebagainya. Makanya warnanya dibuat lain. Kenapa dibuat lain? Nanti kalau misalnya ruang pakaian pabrik putih, pakaian yang ada di steril di sini warnanya biru. Berarti kalau misalnya dia mau bebas kemana-mana, itu bisa ketahuan loh, itu kan di ruang steril tidak boleh. Jadi di sini misalnya itu nanti lewatnya berkebalikan. Kemudian di sini ya tetap harus cuci tangan. Kemudian nanti di sini sudah ganti pakaian. Kemudian di sini itu nanti pakai pakaian pabrik lagi keluar. Kemudian nanti pakaian steril itu diletakkan, kalau sesudah steril, pakaian steril itu diletakkan di ruang ganti pakaian kedua. Nah, di sini ada almari untuk menyimpan pakaian yang sudah disterilkan dan kaos sarung tangan yang sudah disterilkan. Nah, lemarinya di sini juga disinari lampu UV. Ya, ini tadi tata cara ganti pakaian yang sudah saya jelaskan. Penutup kepala menutupi seluruh rambut tadi sudah. Nah, ini sarung tangan yang dipakai di bahasa ini, membuka pintu memasuki ruang penyangga, itu tadi harus memakai siku. Oke. Sekarang ke gambar penanganannya. Bagaimana cara mensterilisasi pakaian? Sterilisasi pakaian itu apakah tutup kepala sterilisasi sendiri, kemudian atasan, bawahan, pakaian tadi, celana panjang itu sendiri-sendiri? Ternyata itu tidak. Jadi setiap set pakaian steril terdiri dari baju terusan, tutup kepala, tutup mulut, tutup kaki. Pakaian ini sebaiknya dibungkus dalam kantong yang tidak mengandung serat dan debu seperti polietilen. Kantong sebaiknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat ditutup dan diikat atau disegel. Jadi di sini baju ini semuanya bisa disteril harus dalam keadaan sudah bersih. Ya, jadi sudah bersih dari debu, dari noda, biasanya juga sudah disetrika, kemudian dibungkus jadi satu, kemudian dibungkus bisa dengan kertas perkamen, kemudian nanti kalau sudah diikat ya, diikat dengan seperti tali kenur itu, nanti kalau sudah diotoklaf. Jadi cara sterilisasi pakaian itu menggunakan otoklaf 121 derajat Celcius selama 20 menit. Hanya pakaian yang telah dicuci dan disetrika boleh disterilisasi sebelum dipakai di ruang steril. Ya, jadi
Ini yang bisa disterilisasi setelah dicuci. Pakaian yang telah dicuci sebaiknya diperiksa terhadap adanya benda asing seperti debu, kotoran, noda, dan lain sebagainya. Pakaian yang tidak bersih tidak boleh disterilkan. Sejumlah set pakaian tertentu sebaiknya dibungkus dalam kantong yang tertutup. Jadi pembungkusan seperti misalnya seperti kalau saudara mau mengeposkan surat-surat penting ya, itu kemudian dibungkus seperti itu. Kantong-kantong yang berisi pakaian dalam jumlah yang ditentukan. Nah ini misalnya kita mensteril sekali masuk itu misalnya 25 kantong atau 25 set pakaian. Disterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian dikeringkan dalam vakum, ya divakum dulu, karena kalau setelah disterilkan itu kan diuapi, biasanya itu basah ya, ada sedikit basah. Jadi divakum, dikeringkan dengan cara divakum seperti disedot gitu selama 2 jam. Nah itu nanti sudah kering. Kemudian disimpan di mana? Kantong-kantong berisi pakaian disimpan di ruang ganti pakaian kedua yang tadi dalam wadah yang disinari lampu UV. Tadi sudah saya jelaskan. Pakaian steril sebaiknya digunakan paling lambat dalam waktu 48 jam alias 2 hari setelah disterilkan. Bila tidak terpakai dalam jangka waktu tersebut, pakaian sebaiknya disterilkan kembali. Misalnya, kita sudah mensterilisasi pakaian 25, yang dipakai 10. Ternyata untuk besok lagi setelah 2 hari tidak ada produksi, nggak jadi produksi, berarti kan pakaian yang 15 sisa. Nah, produksinya masih seminggu lagi. Nah, itu nanti kalau mau dipakai, disterilkan lagi. Tapi tidak perlu dicuci lagi, hanya disterilkan kembali saja. Masih dalam bentuk kantong tadi, langsung disterilisasi kembali. Pakaian dan komponen-komponen yang tidak terpakai sebaiknya dibungkus dan ditangani seperti ini. Jadi ini sterilisasi pakaian. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya. Bu, Ya. Bu Suhartina. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya Dinda Kunia. Izin bertanya, Bu. Bu, pernah saya lihat di YouTube untuk industri itu kan biasanya waktu sterilisasi itu setelah dia memakai hazmat itu dia pakai roll-roll itu, Bu. Terus diusap-usap ke pakaian. Itu fungsinya apa ya, Bu? Kalau seperti itu? Apa ya, saya kok itu malah pertanyaan yang bagus dan saya belum tahu, Bu Anu. Saya kapan-kapan kan itu mungkin ada linknya ya, saya dikirimi dan mungkin malah nanti bisa saya lihat bareng-bareng. Jadi gini, pengetahuan itu Bu Artina kan mungkin ngajarnya tidak ini, mungkin macam-macam, dan untuk misalnya perjalanan tentang YouTube, perjalanan internet, perjalanan mungkin juga materi, itu terus terang lebih bagus mahasiswa. Makanya saya tuh senang kalau sudah, tapi ini kan saya cuma 3 kali ya, karena saya ngajarnya di mana-mana, jadi cuma 3 kali pertemuan, jadi saya tidak sempat untuk ini. Biasanya mahasiswa besok ada tugas, nanti mencari ini nilai itu pengetahuan untuk kamu semua, temanmu, termasuk juga saya. Kadang-kadang saya ada yang tidak tahu. Nah ini saya kok belum tahu apa ya roll itu apa ya? Apakah itu antiseptik? Kemungkinan antiseptik atau bukan? Bukan, Bu, itu tuh seperti alat, Bu. Jadi itu kan saya waktu itu kan lihat nonton video yang pembuatan makanan-makanan gitulah, Bu. Iya. Nah, setelah itu kan pegawainya itu pakai yang tadi Bu bilang sarung tangan, sarung kaki, hazmat dan sebagainya itu. Nah, waktu ke pakaian ganti yang ada sikat-sikatnya itu, Bu, itu tuh dia pakai roll terus digosok-gosok ke tubuhnya gitu. Nah, saya tuh kurang paham. Ada yang bilang itu
ini Bu fungsinya apa? Apa? Biar nggak ada serabut-serabut gitu. Terus ada yang bilang itu buat apa? Bersihin baju. Saya kurang paham itu Bu. Itu Oh iya ya. fungsi Oh, utamanya seperti apa? mungkin yang roll-roll itu sifatnya intinya menyedot apa tidak? Kelihatannya aku kan belum Tidak tahu. Bu. Itu seperti kayak ini Bu, bentuknya tuh kayak roll cat itu. Oh mungkin ya roll itu pertama misalnya ada suatu roll tapi bisa melekatkan bahan-bahan karena kan kemungkinan misalnya dipakai itu ada serat-serat biar serat itu tidak masuk itu mungkin dia langsung mengikat serat juga bisa. Jadi misalnya di rumah kita pakai pakaian, kemudian kita punya kucing, kadang-kadang pakaian kena bulu kucing. Nah, itu mungkin itu rollnya itu saya terus terang belum tahu. Kalau misalnya sifatnya menyedot, berarti menyedot serat-serat yang ada, menyedot serat maupun debu yang ada di pakaian. Tapi kalau misalnya itu melekatkan, lah itu sifatnya cuma melekatkan atau menyedot. Dan ini saya malah ingin tahu, kalau kamu dapat besok ya saya dikirimi ya, kan saya masih insya Allah masih sekali lagi ada pertemuan. Itu ya Dwi Indah? Halo? Iya Bu. Ya, janji loh ya saya dikasih yo, itu malah nanti kita bisa melihat bersama-sama. Ada lagi? Iya Bu. Setelah ini saya kirim ke grup. Ya oke. Bagus itu. Sterilisasi sarung tangan. Oke. Sterilisasi sarung tangan, permukaan selalu melepaskan sel-sel kulit. Jadi sebetulnya kita itu memang kalau dilihat mata, mana sel-selnya yang terlepas itu tidak tahu. Tapi sebetulnya itu ada sel-sel yang kulit yang sudah tidak terpakai kita terlepas. Tahunya bagaimana kalau misalnya kita pakai mikroskop ya, kemudian di samping sel yang lepas itu pasti biasanya juga pencemaran bakteri. Itu tahunya kalau misalnya di mikroskop atau sel-sel yang kita keluarkan itu ditanam di suatu petri dan nanti petrinya setelah itu ada koloninya apa tidak bisa dilihat. Untuk menghindarkan pencemaran sejenis ini, petugas sebaiknya menutupi tangan dengan sarung tangan ya. Jadi kalau kita bekerja itu sebaiknya memakai sarung tangan agar sel-sel yang terlepas, bakteri-bakteri yang ada di dalam tangan itu sudah tertutupi dengan sarung tangan. Sarung tangan yang biasanya terbuat dari latex sebaiknya cukup tebal untuk tahan dipakai cuci dan disterilkan autoklaf berulang kali bila perlu. Tapi memang ya, kalau sarung tangannya, karetnya itu terlalu tebal, kadang-kadang kita memakai itu juga kurang nyaman. Ya biasanya agak tipis, kemudian dipakai sekali pakai. Kalau ini memang ada cukup tebal untuk dipakai berulang kali. Jadi berulang kali itu biar ngirit maksudnya. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak nyaman kalau tebal. Kemudian kecuali kalau misalnya punya sarung tangan yang tebal itu, kalau misalnya untuk tanaman yang ada di rumah itu juga tebal karena memang pertama kalau nggak tebal cepat rusak karena berhadapan dengan tanaman. Tapi kalau di sini biasanya makanya agak tipis ya biar dipakai itu nyaman. Sarung tangan baru biasanya ditaburi dengan bedak pelincir. Ini fungsinya biar tidak melekat satu dengan yang lainnya. Padahal bedak pelincir itu otomatis debunya banyak, bakterinya ya banyak. Hanya sarung tangan yang bersih dan steril boleh digunakan dalam ruang bersih dan ruang steril. Jadi sarung tangan yang baru belum dipakai dan belum disteril tidak boleh karena di situ pasti kotor. Yang sudah dibersih dan steril. Prosedurnya, sebelum sarung tangan digunakan sebaiknya diperiksa terhadap lubang-lubang kecil. Apakah sarung tangannya ini bocor apa tidak? Lah caranya bagaimana? Sarung tangan diisi dengan air. Setelah itu ditutup ya lubangnya, kemudian ditekan perlahan-lahan, kemudian sarung tangan setelah itu ditekan otomatis kalau ada lubangnya pasti ada air yang meluncur ya. Sarung tangan yang bocor jangan digunakan, maksudnya sebelum kita
melanjutkan tindakan berikutnya, pertama-tama itu kita menyortir yang bocor dulu. Kemudian nanti yang baik tidak bocor baru kita cuci dan lain sebagainya. Karena tiwas nanti kita cuci, kita bersihkan tapi ternyata dicek semuanya bocor semua. Jadi pertama kita mengecek kebocoran dulu, kemudian menghilangkan bedaknya. Sarung tangan yang telah disortir dicuci dengan air, kemudian dengan air murni, ya. Jadi dihilangkan bedaknya, dicuci dengan air. Sarung tangan dibalikkan dan dicuci lagi dengan air murni, sisa air diperas keluar. Jadi dibolak-balik, kemudian sisa air diperas keluar. Tapi kadang-kadang kalau hanya diperas keluar itu kadang-kadang masih ini ya, masih basah. Kadang-kadang kalau saya sok di lab itu setelah saya cuci, diperas, kemudian saya keringkan di oven, tapi suhunya tidak 170, tapi paling 70 biar agak kering. Tujuannya tidak mensterilkan, tapi hanya mengeringkan saja. Kemudian setelah sarung tangan tadi kering, sarung tangan dibungkus dalam kertas perkamen dengan ukuran yang tepat. Sebaiknya disediakan bungkus pasangan sarung tangan dalam jumlah secukupnya untuk kegiatan setiap hari. Maksudnya, jadi sarung tangan tadi disterilkan kanan kiri satu pasang, tidak kanan sendiri kiri sendiri. Disterilkan satu pasang, kemudian beberapa pasang. Jadi misalnya satu pasang dibungkus seperti amplop pakai kertas perkamen. Jadi mungkin kita mensterilkan 100 atau kita mensterilkan 50, terserah. Kemudian disterilkan di autoclave. Sebaiknya digunakan ini di sini kata-katanya biasanya hendaklah. Saya enggak senang ini hendaklah. Jadi sebaiknya disediakan bungkusan pasangan ya. Bungkusan berisi sarung tangan dimasukkan ke dalam wadah baja tahan karat yang tepat dan ditutup serta disterilkan dengan autoclave. Jadi kalau sudah dimasukkan dalam suatu bejana, misalnya bejana bulat, mungkin dari stainless steel, kemudian disterilkan 121 derajat Celcius selama paling sedikit 20 menit. Lalu lubang-lubang suatu chamber misalnya, lubang-lubangnya tadi bentuknya seperti apa? Jadi misalnya wadah bulat, kemudian bisa ditutup. Lubang-lubang wadah harus terbuka selama proses sterilisasi. Setelah autoclave terbuka, untuk keluarnya isinya, lubang-lubang wadah ditutup. Wadah dikeluarkan, oke. Jadi ini misalnya saya mempunyai chamber. Isinya di sini isinya kaos tangan yang sudah di amplop belum steril. Kemudian ditutup. Nah, ditutup ini nanti kalau sudah di autoclave. Kemudian tutupnya di sini seperti tutup talek pada waktu saudara masih kecil. Kalau sering pakai talek kan itu kan bisa kalau diputar taleknya dikeluar. Nanti kalau sudah kita tutup lagi itu nanti dalam keadaan tertutup. Kalau pakai diputar lagi. Nah ini seperti itu. Lah pada waktu masuk autoclave, ya. Kata cara ganti penanganan sterilisasi. Ya. Pada waktu dimasukkan autoclave, jadi setelah dimasukkan tadi wadah baja tahan karat misalnya stainless steel itu nanti dimasukkan di autoclave, kemudian lubang-lubangnya seperti pada waktu itu seperti tutup talek itu kalau mau buka agar taleknya keluar dibuka dulu, terbuka. Kemudian setelah terbuka ini tadi di sterilisasi segera setelah autoclave terbuka, tapi setelah pada waktu jadi dimasukkan suatu tempat di chamber, kemudian chambernya ditutup, tapi tutupnya diputar dalam keadaan terbuka, kemudian masuk autoclave. Setelah di autoclave selama 121 derajat Celcius selama 20 menit, kemudian autoclave-nya dibuka. Nah, pada waktu autoclave-nya dibuka itu segera lubang-lubangnya tadi, chamber tadi
ditutup. Dibuka kenapa tadi? Karena apa? Biar uapnya ke dalam sehingga semuanya bisa kena uap, tersterilisasi sarung tangannya. Tapi nanti kalau sudah, biar tidak cepat lekas kontaminasi dari luar, begitu otoklavnya dibuka, lubangnya tadi ditutup. Segera setelah autoklav terbuka, untuk dikeluarkan isinya, lubang-lubang wadah ditutup. Wadah dikeluarkan dari autoklav dan disimpan di dalam lemari, dilengkapi dengan ultralembayung. Jadi kalau tadi sudah dikeluarkan dari autoklav, tentunya juga sudah dikeringkan, dimasukkan di ruang ganti kedua. Pakaian tadi juga dimasukkan di ruang ganti kedua. Kemudian wadah dilengkapi dengan ultralembayung. Jadi lemarinya pakai sinar UV. Wadah tidak boleh dibuka sampai sarung tangan diambil untuk digunakan. Pada waktu dipakai, kemudian kalau sudah jam makan kan keluar, sarung tangan direndam dalam isopropanol 70 derajat Celcius dalam keadaan tertutup. Jadi ini tidak dibuang, tapi direndam. Nanti kalau setelah istirahat dipakai lagi. Setiap akhir hari kerja sarung tangan lubang dan sarung tangan baru dibersihkan, disterilkan, digunakan untuk pekerjaan. Oke. Jadi sarung tangan itu memang ada sekali pakai. Kalau pas istirahat juga dibuang, nanti kita pakai lagi ada. Tapi ada juga yang dipakai 2 kali. Tergantung itu juga pabriknya, tergantung juga bahan karetnya. Kalau memang tipis itu tidak bisa dipakai 2 kali. Karena setelah dipakai kan tadi untuk bekerja juga, tergantung pabriknya. Oke, ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau untuk Ya. sarung tangan ini habis disterilisasi itu ada jangka waktunya nggak, Bu, kayak yang pakaian tadi? Kalau misalnya untuk sarung tangan, kalau untuk sarung tangan itu memang sini tidak tidak disebutkan jangka waktu, tapi kan ini tadi ada dimasukkan di alkohol atau isopropanol dulu toh. Jadi kan itu sudah pada waktu pergi makan ya. Di sini itu nanti kadang-kadang tidak perlu disterilisasi lagi karena itu karet ya, jadi mudah rusak, sehingga itu nanti bisa memakai pakai isopropanol yang 70 derajat misalnya mau dipakai lagi. Tapi misalnya, tapi kalau mungkin ini kok sudah 1 bulan, bisa disterilisasi lagi atau bisa cukup memakai isopropanol saja. Begitu ya. Baik, Bu, terima Ya. kasih. Oke, sekarang ya, kebersihan di ruang steril tadi belum saya share ya. Begini, menjaga kebersihan ruang steril itu bagaimana? Jadi di ruang steril itu kalau di pabrik itu tidak ruang steril saja. Untuk membersihkan ruangan itu ada program. Program itu bagaimana? Misalnya saudara mempunyai ini contoh, kamu membuat program membersihkan ruangan di kos saya. Setiap hari kita kalau misalnya di kosmu kan mungkin mengepel itu biasanya mahasiswa ada yang sering, ada yang jarang-jarang, dan ada yang tidak pernah. Ini misalnya setiap hari membersihkan dengan sapu sulak di kamar. Nah kalau ini kalau di ruang steril apa? Mengelap meja semuanya, pakai bak cuci sekian, isi wadah dengan sabun, kemudian laptop sang kepala. Ini jadi semuanya didesinfektan setiap hari. Tapi setiap minggu itu kalau misalnya ada noda-noda di lantai, di dinding, kemudian di tembok-tembok itu didesinfektan. Jadi
kalau misalnya yang muda-muda itu setiap hari, tapi ada programnya sudah terjadwal, ini dibersihkan noda-noda di lantai. Nah, karena apa? Misalnya saya memproduksi memproduksi penicillin oil. Jadi misalnya dulu saya di pabrik itu memproduksi penicillin, jadi injeksi penicillin oil bentuknya suspensi. Nah itu kalau setelah produksi itu ya memang ada minyak-minyaknya. Nah itu paling tidak setiap kan produksinya juga tidak setiap hari ya, mungkin besoknya apa. Nah itu nanti kalau pas minyak itu tetap harus setiap hari setelah produksi tetapi kadang-kadang ada yang noda-noda, tapi nodanya itu sebetulnya lemaknya, kotorannya sudah hilang, tapi nodanya itu dibersihkan kalau misalnya memakai alat alat tertentu. Nah itu kadang-kadang tidak setiap hari, jadi dibersihkan noda-nodanya itu hanya setiap minggu. Kemudian di dinding-dindingnya, jadi misalnya kamu setiap hari menyapu, setiap minggu mengepel lantai, ya. Kemudian setiap bulan itu misalnya di tembok-tembok ada sawang-sawang, di lampu-lampu itu saudara sedot misalnya seperti itu. Biarpun kamu tidak melakukan tapi seperti itu. Jadi setiap hari kita mengelap meja kursi dan sebagainya, tapi setiap minggu ini noda-noda dinding, jendela itu semuanya juga dibersihkan setiap minggu. Setiap bulan ini misalnya ada langit-langit dan semuanya dibersihkan. Jadi ini program, jadi seperti program. Misalnya saudara mempunyai program setiap hari masuk kuliah, nanti setelah 1 semester programnya UTS, nanti setelah ujian setelah akhir semester programnya UAS. Jadi itu program. Kalau ini program kebersihan ruangan, kemudian higiene perurangan. Biar tahu saja, kalau orang yang bekerja di ruang steril itu untuk mencegah terjadi pencemaran, petugas yang bekerja di daerah pengolahan obat steril berikut pakaiannya dapat menjadi sumber pencemaran. Kegiatan karyawan yang mengidap luka terbuka, ruang bisul penyakitnya. Jadi yang sakit kulit, misalnya kukulen, ya, ada jerawat, itu ruam-ruam itu sebaiknya tidak bekerja di ruang steril. Karena apa? Di situ itu biasanya kalau misalnya ada jerawat dan sebagainya, itu sebetulnya ada bakterinya. Lebih-lebih karyawan yang menderita infeksi saluran pernapasan, di situ watuk-watuk terus, pilek, lah itu nanti ingusnya di mana? Lah itu kan bakterinya banyak sekali. Diare, lebih-lebih diare. Lah diare kan di ruang steril kan tidak ada WC. Lah kalau diare otomatis nanti keluar. Lah kalau keluar itu pakaian sterilnya kan nanti wirawiri ganti. Mau keluar itu nanti sudah berapa lama dia meninggalkan pekerjaan dan pakaiannya kan gantinya berurutan. Jadi ini juga tidak layak kalau masuk di ruang steril. Dan lain-lain tidak boleh bertugas di daerah pengecekan kesehatan. Jadi orang yang bekerja di steril misalnya setiap minggu dicek apakah ini orangnya mempunyai batuk yang menaun dan lain sebagainya. Kuku karyawan yang bertugas di daerah bersih, daerah jadi tidak boleh kuku panjang tidak boleh. Kemudian rambutnya diminta pendek, tapi sebetulnya rambut pendek ini tergantung. Rambut pendek tapi tidak dikucir, itu nanti bakterinya kemana-mana. Panjang tapi dikucir, itu justru tidak kemana-mana. Nah ini bisa sikonnya bagaimana. Kemudian orang yang bekerja di ruang steril tidak boleh pakai eyeshadow, lipstick, bedak dan sebagainya. Ini tidak boleh karena apa? Ini sebetulnya mengeluarkan partikel, ya. Dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada karyawan mengenai dasar mikroorganisme, hendaklah pengertian.
Jadi orang yang akan masuk di ruang steril atau oh ini kerjanya bagus, orangnya kelihatannya bersih rapi, kemudian tidak kukulen ya, kemudian ini sehat ya, jarang batuk. Nah itu nanti mungkin supervisornya oh ini biasa, berarti bisa naik pangkat. Naik pangkat dikerjakan di ruang steril. Nah akan masuk di ruang steril besok itu, jadi semuanya sebelum dipekerjakan di ruang steril ditatar dulu ya, jadi seperti di kursus dulu nanti mendapatkan sertifikat bisa masuk ruang steril. Lah biasanya isinya di kursus itu apa? Ya mengenai bakteri. Loh kamu di situ enggak boleh bergerak banyak. Jadi orang yang suka omongan itu ya tidak pas di situ. Karena kalau kita omongan sebetulnya mengeluarkan bakteri. Orang yang karena orang yang suka berak sana kemari tidak mengeluarkan napas, dan napas mengeluarkan bakteri. Jadi sebaiknya makanya dibatasi kegiatan ya. Jadi tingkah laku kebersihannya itu dilihat bagaimana kalau kamu ini mikroorganisme banyak dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Ya, Bu. oke, kalau tidak ya. Ini pesertanya 88. Kalau di tempatmu berapa toh? 70 berapa gitu? Iya. Di teori 2 itu pesertanya berapa? Memang kemarin karena ada yang tempat saya yang crash, kalau yang jadwalnya tidak bisa, saya suruh ikut di ini. Coba teori 2 itu grupnya, jumlah grupnya berapa? Di Adlink 70, Bu. 70. Oh 70. Oh ini kok Bu, kalau teori di 2 GC 77. Oh 77. 74 kok di GC ini. Tulisannya 70. Enggak di GC. Di WAK 74. Oke, enggak masalah. Memang kemarin coba saya mau tanya, apakah ada yang teori 3 ikut di sini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, sip. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa ikut. Jadi Selasa kan kalau ikut ini semua itu nanti juga nggak cukup. Tapi kalau misalnya ikut yang nanti kemarin juga yang teori 1 ikut yang juga nggak cukup lah. Kalau misalnya nggak cukup, memang besok Selasa akan saya ngadakan lagi. Tapi kalau bisa semua itu saya lebih senang. Berarti kalau misalnya lebih dari 100 itu ini ya pakai Zoom ya, pakai Zoom bisa ya? Pakai Zoom juga ada batasan. Berapa kalau Zoom? Kalau yang bukan 200? 200 nggak bisa, Bu. Premium itu, Bu. Oh iya, lah berapa? 200 bisa? 100, Bu, maksimal. Oh 100 juga? Nggak bisa, Bu. Untuk Zoom sama Meet itu sama-sama 100, Bu. Oh sama-sama 100. Oh ya, ya wis terpaksa pakai ini dulu. Karena memang kemarin kalau saya coba ini jadwalnya jadwal itu tidak, tapi yang ditekan dari sana itu crash, yang mengecrashkan tidak saya, tapi jadwal aslinya sudah crash, tidak saya saja, banyak dosen yang begitu, jadi mengubah jadwal. Tapi setelah diubah, mungkin dari 75, yang 72 itu bisa, tapi ada yang 3 mahasiswa itu tidak bisa, karena apa? Mungkin adik kelas, mungkin ngulang, dan lain sebagainya, lah itu tidak bisa lah. Kalau yang tidak bisa, terpaksa bisa mengikuti teori lain, biarpun kemarin sudah saya share di WAK sesuai teori, tetapi absensinya itu tetap di teori masing-masing. Di Adlink tetap di Adlink karena berseberangan di Adlink kan nggak bisa, namanya kan sudah kalau di WAK di GC itu bisa, tapi kalau di Adlink itu sudah sesuainya. Oke, begitu ya kuliah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.